Oke bro, coba lu perkenalkan dulu nama, pekerjaan, dan usia lu berapa? Zoom itu mau dijatuhin aja. Gila lu. Gue baru datang ke sini aja udah mau jatuhin ini. Iya makanya. Iya. Nama gue Muhammad Faisal, biasa gue dipanggil Faisal. Umur gue sekarang 21 tahun. Berapa bulannya gue nggak tahu. Terus pekerjaan gue sekarang itu jadi buruh pabrik, tapi sambil kuliah juga lah, gitu kan. Tapi lebih konsisten ke buruh pabrik sih. Kuliah mah cuman sampingan gitu kan. Tapi sebaliknya seharusnya gue tuh kuliah sambil kerja gitu kan, bukan kerja sambil kuliah. Lu kuliah di mana? Kuliah gue seperti bunglon, Pak. Seperti bunglon? Iya, dia selama gue pengen masuk situ awalnya namanya STTJ. STTJ ya? STTJ. Sekarang pas gue masuk namanya ITKJ. Tapi pas gue di semester 3 sekarang namanya JGU. Lagi-lagi mahasiswa lagi ya kan? Ya mahasiswa semi lah. Buruh pabrik dan mahasiswa. Tapi lebih ke buruh pabriknya kayaknya. lu suka nonton ini? Coba ketawa di YouTube. Udah gue nonton dari 1 sampai 8 ini ya? Tadi 10 tadi. 10 ya? Gue terakhir nonton tadi tuh yang sore tadi tuh. Setelah tadi lu nonton itu Sore tadi gue nonton tuh ya 10 kalau nggak salah. Lu nonton semua ya? Bener-bener semua ya? Gue nonton semua. Ketika lu ngomong kan, lu lihat aja coba gitu kan. Oh iya benar. Nah itu gue lihat tuh dari 1 sampai yang awalnya dia dari seorang apa sih PNS lah gitu kan. Paling bagus ya pas sama? Paling lucu lah. Paling lucu ya. Yang baru banget lu post lah, ini lumayan menurut gue sih. Yang tadi. Kalau menurut gue itu sih ketimbang yang sebelumnya lu tuh nggak yang rada itu itu menurut gue rada kesel gitu. Lu nonton kayak lu pengen tampol gitu ya. Lalu yang wawancarain gimana gitu kan? Ya kan abis itu terpukul di bawah. Kayak gue ngerasanya ketika dia ngomong, gue mau apa sih bang? 30 menit ya? Dia bilang ke Sukras mau manggung 20 menit gitu. Iya dia ngomong 20 menit nggak dia bilang? 20 menit, gue ngitungin 5 menit aja terus panggung lama banget anjir. Gue aja bilang ke dia kan, bang, gue nggak usah 5 menit nggak apa-apa kan? Iya udah nggak apa-apa, ya udahlah gitu kan oke. Terus menurut lu nanti itu kira-kira nih, menurut lu bisa lebih dari mereka nggak? Mudah-mudahan sih gue jangan lebih parah dari Agung. Sastro nih dia sering nontonin konten-konten deep talk gitu bro. Betul. Ngomong ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol yang agak-agak inilah ya. Yang agak-agak berat lah. Berat. Emang ngobrolnya sambil ini gendong Tigor. Tigor gede. Suami takut istri. Anjing udah lupa gua. Emang agak berat. Tigor gede anjing, lu coba lu ngobrol sambil digendong Tigor. Kembali lagi di Coba Ketawa. Gue mau ngomong dulu nih untuk orang-orang banyak yang komen bring back Sukrats gitu. Iya. Ya gue tuh tadi pagi gue nge-WhatsApp bang, gue bilang Krats 2 minggu lagi kita stop aja dulu ya Coba Ketawa ya karena terlalu banyak episode yang nggak ada lu, gue bilang gitu kan. Terus bilang kayak gak usah cuek aja gitu kan. Terus gue tanya emang lu kenapa nggak datang? Iya gue sekarang ngajar online tentang digital marketing. Wah. Gue bilang lu tau apa soal marketing, lo belum terkenal banget gitu, kok ada yang mau dia ngajar? Dia ngajar, makanya dia jarang datang gitu. Belagu banget ngajar. Lu ngikutin stand up Indonesia? Stand up Indonesia, gue ngikutin itu ada Viko, terus ada Hipsi gitu kan, sama satu lagi ya Babel. Tapi kalau Radit, gue nggak terlalu suka karena komedinya terlalu bikin gue mikir gitu kan. Siapa? Radit Radit lu nggak terus suka karena bener terlalu bikin lu mikir ya? Iya. Berarti favorit lu siapa? Favorit gue sebenarnya sih lebih ke Viko. Viko ya? Karena dia kalau gue lihat dia udah punya apa ya, panggungnya dia sendiri lah gitu. Kayak dia baru pertama kali ngucap salam aja gitu kan udah lucu gitu kan. Hipsi juga modelnya begitu gitu kan. Tapi lu nulis apa hari ini? Gue nulis sebenarnya dari sebelumnya gue udah nulis. Cuman karena gue nulis jadi mana-mana gitu kan. Jadi beberapa yang tertulis tuh ya berubah-berubah gitu kan. Ada panduan nggak? Lu ikut siapa atau cara lu sendiri atau? Gue belajar dari YouTube-nya siapa misalnya? Gue lebih belajar dari YouTube-nya ya itu yang gue lihat kayak Viko, Hipsi gitu kan. Maksudnya dari mereka stand up? Iya dari mereka. mereka. Pernah nonton kayak bagaimana cara menulis tutorial? Oh pernah. Cuman gue nggak ingat namanya siapa. Tapi gue pernah belajar di Reddit tuh masalah punchline sama setup gitu kan.
Nah itu gue berusaha buat nerapin tapi kira-kiranya agak rumit. Tapi gue nonton belum lama apa ya, 2 hari yang lalu gue nonton itu dia bikin kayak tutorialnya, gue agak sedikit ngerti lah. Mulai dari Orangnya siapa nggak tahu? Lupa. orangnya lupa sih gue, namanya siapa? Tapi nggak terkenal orangnya. Orang Indonesia. Orang Indonesia. Ridwan Remin bukan? Nggak terkenal juga namanya, gue juga nggak tahu sih, orangnya kurus. Lurus kacamata. Iya. Ridwan Remin menurut lu nggak terkenal. Nggak, dia nggak tahu orangnya siapa. Gue nggak tahu orangnya siapa. Gitu. Remin kali ya. Tapi masa ya nggak tahu Remin tuh orang mau stand up itu kayak lu mau ngeband tapi lu nggak tahu naif Iya sih. gitu misalnya. Iya. Yang aneh cuman dia nggak tahu Remin siapa, itu aneh banget gue bilang. Itu bagaikan apa ya analoginya apa ya? Ayo coba ayo. Analoginya ya, kalau gue kan tadi anak band tapi nggak tahu naif lu dong. Gue nggak tahu, belum ada ide. Iya itu aneh kalau gue bilang ya, dia nggak tahu Ridwan Remin tuh menurut gue. Tapi kan lu suka mabok Za katanya. Lu kan suka minum kan sama aja, minum kan dosanya 40 hari. Lu setiap sebulan sekali pasti ada yang minum gitu. Mendingan lu ngewe Za gitu. Gue bilang beda lah. Minum gue nggak pernah diajarin sama Pak Zainal gitu dulu ya. Dia nggak ngomong gitu. Kalau dia bilangnya ingat Oza dosanya alkohol itu 40 hari, gue pasti nggak akan pernah minum. Cuman mungkin ngewe mulu gitu ya. Tergantung apa yang diajarin gitu. Ekspektasi gue ya malam ini gue harap sih semuanya agak terhibur ya. Terus juga adapun gak lucu ya suatu pembelajaran buat gue. Ya ekspektasi gue ya cuman gue mau ngehibur malam ini, dah itu aja. Menurut lu dia balik lagi nggak Bang Faisal kesini? Kan dia kayaknya salah satu yang pas kita interview kayaknya seneng gitu, kayak excited gitu. Gak bisa bilang bro, kayak kemarin-kemarin juga gitu, excited juga sama, hilang, Iya nggak sih, ada. iya sih. Yang datang cuma Dewi. Tapi satu lagi Sago. Adil. Dia katanya hari ini mau datang Sago. Oh ya Sagu datang. Iya. Oh ya Sagu udah pernah ya. Jadi so far udah 2 yang Tiga. balik lagi sini, Dewi, Tiga. dan Sago. Fadil kemarin. Fadil cuman itu nonton. Oh iya. Ya kan? Nggak, Jangan nggak. gitu. Yaudah. Siap. Faisal semoga sukses. Agung ditunggu kedatangannya. Beri tepuk tangan untuk Faisal. Faisal. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Ini pertama kali gue stand up di Comedy Club. Thank you. Sebelumnya nama gue, pepatah bilang kan tak kenal maka tak sayang ya kan. Ini pepatah basi kan. Nah di sini gue mau kenalin diri gue. Sini nama gue Faisal. Gue dari Jakarta Timur. Kebetulan gue di sini mau nyoba gue stand up comedy. Gue kuliah itu tempat kuliah gue itu udah 3 kali ganti nama gitu kan. Jadi gue bingung gitu kan. Ini gue kuliah atau cuman main-main gitu kan. Tapi gue ngerasanya di sini belajar sambil bermain gitu kan. Jadi kayak di TK gitu kan. Apa namanya tadi? Tagline-nya lah gitu kan. Di sini gue mau stand up gitu kan. Tadi ada yang ke MCD. Itu gue rasa yang udah nyobain ke MCD tadi gue salut sih gitu kan. Karena gue aja pas baru banget pagi gitu kan di WA dikirim link, gue kata link bokep gitu kan, gak tau ya nyata link promo gitu kan. Pas gue lihat gue nggak tertarik karena gue bosen gitu kan makan ayam terus gitu. Setiap harinya gue kadang makan teri gitu kan, makan bayam gitu lebih sehat gitu kan. Makan ayam bukannya bosen karena nggak ada duit gitu. Nah kebetulan lagi ada promo nih. Nah gue ketika gue bilang ke adik gue, ternyata adik gue itu setuju gitu kan. Dan gue sebagai kakak yang baik menuruti apa kata adik gue gitu. Nah ketika adik gue bilang ayo ke sana, nah gue datang nih naik motor gitu kan. Itu 200 meter dari MCD tuh hawa-hawa gue tuh udah hawa-hawa enak gitu kan. Enak karena enak ngantri gitu. Pas gue lihat, wah gila sih orang-orang yang pada di situ gitu kan. Kuat gitu loh, tekadnya kuat gitu. Apakah ini jalanin jaku gitu kan? Nah itu gue juga nggak ngerti gitu kan. Nah ternyata ketika gue di situ, gue ngebayangin yang lagi masak gitu kan. Itu riuhnya di situ gimana gitu kan. Pas mereka lagi masak gitu kan, antrian banyak gitu. Terus ada yang mesen gitu kan, mas dada ya gitu. Dadanya yang mana mbak, yang spicy apa yang enggak gitu kan. Dada kanan mas gitu kan. Pilihannya kan cuman 1 cuman 2 gitu kan. Yang spicy apa yang biasa gitu. Ini dia milih dada kanan atau dada kiri gitu kan. Kan kasihan juga kan, yang antri banyak. Terus juga yang apa namanya, yang mesen aneh gitu kan.
Masa dia nyari dada nih terus disamain gitu kan. Oh, ini dada kanan Mas ini. Oh, ini dada saya Mas gitu kan gitu dia. Gak mungkin gitu kan. Nah, di situ gua aneh juga gitu. Kalau ada pembeli kayak gitu minta ditampol aja gitu rasanya kan. Kalau nggak saya blokin aja pakai pantat ayam. Mungkin itu tadi yang KMCD salut sih gua. Terus juga di masa-masa pandemi gini banyak juga ya orang-orang pada ke PHK gitu kan. Itu membuktikan bahwa sekarang orang-orang di PHK itu menunjukkan dirinya pada kreatif gitu kan. Ketika mereka banyak di PHK muncul gitu lomba-lomba aneh gitu. Kayak balap lari liar gitu kan. Karena balap lari itu tidak memerlukan uang, hanya memerlukan lari dan tekad gitu kan. Yang butuh uang ya nanti taruhan gitu. Itu menurut gua satu bakat yang bagus gitu dari orang-orang yang sekiranya punya bakat lari gitu. Mungkin bakat lari mereka udah bergebu-gebu gitu kan. Mungkin gue punya saran gitu, daripada mereka ditangkap polisi gitu kan, mereka balap lari dengan cara ngeronda gitu kan. Tapi kan ngeronda nggak setiapnya ada maling gitu kan. Gue ngerasa kayaknya harus ada adrenalinnya gitu. Kayak motor ninja gitu lu jejerin gitu kan. Terus kuncinya lu diemin, terus lu bikin gitu kan. Wahai maling yang budiman ya kan. Silakan datang ke kampung kami gitu. Nanti ketika maling itu datang, lu dah tuh pakai lari lu yang kencang gitu kan. Kalau nggak paru-paru lu menciut gitu kan kayak jerawat. Nah, mungkin kurang pas kali gue dapet ya. Mungkin itu dari gua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, awalnya gue kira dengan materi yang gue tulis gitu kan, yang udah gue siapin, kiranya lumayan gitu. Tapi ya emang bener yang setiap gue lihat dari 1 sampai 10 ya kemarin ya, itu ya emang seperti itu yang gue rasain. Seperti itu yang gue rasain. Emang seperti itu. Sudah ngerasain kan? Sudah merasakan gitu. Baru lu yang special request buat naik pertama itu kenapa sih? Ya itu karena kalau misalnya gue biasa, gue mungkin dari dulu sampai sekarang gitu, gue selalu tamain kalau ngadep ke orang-orang tuh gue selalu pengen pertama gitu. Karena kalau misalnya gue maju ketika gue ngeliat orang duluan maju nih, gue ngerasa kayak aduh dia begitu, gimana gue gitu kan. Tapi yang penting mas speakingnya udah lancar untuk orang yang baru mulai pertama. Dulu kita mah gagap-gagap sih. Ngumpulin nyalinya lama nggak sih atau lu langsung? Nah, awalnya sih gue cuma sebenarnya nonton gitu kan, yang gue bilang ke lu, tapi kan lu pikir ya lu harus nyoba gitu. Ya udah gue coba. Banyak penonton yang mau coba cuma takut. Lu sebagai berani lu bisa melihat tips kamera orang pengen nyoba ya. Ya kalau menurut gue kalau lu nggak coba ya lu bakal malu sendiri sama diri lu sendiri terus-terusan gitu. Jadi abis ini kayaknya masih ngeliat dia lagi lo pemainnya. Gue sih pengen terus gitu. Kita tunggu lagi di sini ya. Oh ya. Thank Thank you you dan kesempatannya juga bang. Nah kemarin gue dapat kerjaan kan. Jadi mau sidik ini syuting di Bogor. Gue ditawarin jadi asisten. Terus kemudian H-1 kita ada grup bertiga kan. Ada mau sidik, manajernya mau gue. Manajernya bilang oke besok callingan jam 6 di Bogor. Jam 4.30 ready ya dijemput. Terus mau sidik ngechat. Gue nggak mau dijemput. Jemputan itu riskan nularin COVID-19 katanya. Orang Indosiar banyak yang kena gara-gara ikut jemputan atau syuting. Pokoknya gue nggak mau naik jemputan, gue mau naik mobil sendiri. Biar Yuda ikut jemputan. Kenapa gue jadi korban gitu kan ya? Gue tuh cuma mau nyari duit tambahan kan. Bukan mau harum namanya, bukan mau jihad. Lagian gue Kristen masa jihad anjing. Iya kan?